Selamat siang Tribun Network dimanapun Anda berada. Kali ini saya, jurnalis Tribun News Abdul Majid, kembali di acara sharing bersama pelaku sepak bola Indonesia. Dan kali ini kami menghadirkan salah seorang pelaku sepak bola yang sangat penting kinerjanya di sepak bola Indonesia. Ini adalah Dokter Tim. Kita salah satunya dokter ini juga pernah menangani timnas juga. Dan kemarin sempat menangani tim Bayangkara FC dan sekarang berlabuh ke tim anyarnya itu Borneo FC. Selamat siang, Dr. Muhammad Yusuf Zulfikar. Selamat siang, Pak Majid. Dok, ganggu waktunya ini kita sharing-sharing ke depan, sharing santai aja mengenai perkembangan sepak bola kita dari dokter sebagai dokter tim ya di tim yang baru ini. Ini sudah masuk ke pekan 10 ya, Dok ya? Ini ya, pekan ke-10. Sudah masuk ke. Mungkin pertanyaan saya pertama, dokter kan sebelumnya di Bayangkara ya, Dok ya? Ya, benar. Sekarang di klub baru. Itu bagaimana nih awal perpindahannya bagaimana dan terus pengalamannya di Borneo ini seperti ada perbedaannya nggak? Oke. Selamat siang, Bang Majid. Lama nggak ketemu ya, lama nggak ngobrol-ngobrol kita. Udah sibuk masing-masing jadi. Ya, selamat siang. Saya Dr. Muhammad Zulfikar. Saya dokter tim Borneo FC sekarang. Sebelumnya saya di Bayangkara FC. Jadi kemarin sebelum pekan pertama itu ya namanya di sepak bola kita wajar lah namanya berpindah-pindah satu tempat di mana kita bekerja kan ya, tapi sebagaimana yang teman-teman ketahui bahwa kita pindah ke klub lain bukan berarti klub yang lama hanya ditinggalkan begitu saja. Enggak, namanya keluarga ya tetap keluarga. Di situ kita pernah susah senang sama-sama. Yang kita tahu kemarin COVID sampai 1 tahun lebih kita tanpa sepak bola ya itu jadi keluarga kedua saya. Jadi adik-adik saya, kakak-kakak saya di sana. Jadi kita suka duka bersama gitu. Cuman ya mungkin memang rezeki ada di tempat lain dan saya dibutuhkan di situ. Jadi bismillah. Jadi saya ke Borneo FC. Jadi di BRI Liga 1 2021 ini saya menjadi dokter tim di Borneo FC. Jadi sekarang sudah pekan ke-10. Terus untuk apa ya, perbedaannya sebenarnya tidak ada. Karena memang sebelum kita berhenti liga kemarin karena COVID itu kita sudah mengadakan meeting kan sebelum liga kick off, kita semua meeting antara dokter-dokter tim Liga 1, Liga 2. Jadi di Jakarta kita dikumpul untuk membahas tentang protokol kesehatan yang kemarin sudah kita ngobrol-ngobrolkan Mas Majid sebelumnya. Jadi untuk sekarang mungkin ya sama kayak Piala Menpora. Jadi sistemnya bubble to bubble, semi karantina. Jadi kalau kita berpindah hotel untuk match itu kemarin ada swab kedatangan. Jadi kita di swab, setelah itu kita masuk hotel. Setelah itu H-24 jam kick off itu kita kan PCR lagi. Jadi setiap 4 hari kita PCR swab. Untuk sebelum kick off 24 jam kita PCR swab. Insyaallah semua sudah terjaga dengan baik. Terus semua protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Dan yang terpenting adalah semua pelaku sekarang sudah mendapatkan vaksin dosis kedua. Jadi insyaallah aman. Insyaallah aman dan kalaupun ada hal-hal yang tidak kita minta, kita harapkan, ya itu sudah namanya musibah ya kan. Tapi kita mencegah sebagaimana kita bisa, sebagaimana kita terapkan apa yang kita punya selama ini gitu. Kita punya pedoman selama ini. Jadi alhamdulillah sekarang kasus sudah untuk kami ini yang terpantau alhamdulillah sudah bisa diminimalisir. Oke Dok, ternyata memang dinamikanya perpindahan dokter tim itu juga sama kayak pemain bolanya ya. Ada istilahnya ada transfer juga, ada perpindahan juga. Mungkin banyak orang yang nggak tahu ya. Dokter juga bisa pindah ke sana sini. Nah, tadi juga saya mau tanyakan tentang prokes, tapi dokter sudah jelaskan. Dan salah satu yang mau saya tanya juga, sampai ke pekan 10 ini Dok, bagaimana sih penerapan prokes sendiri? Baik di tim dokter Borneo FC atau melihat tim-tim lain. Kan sebelumnya juga dokter bilang ada ada kelas ya sesama dokter yang dipimpin sama PSSI mengenai regulasi ini ya, regulasi prokesnya. Dan itu ada komunikasi nggak sih antar dokter bagaimana penerapannya? Terus
seketat apa sih dok ketika kita tidak tahu nih ketika saya liputan ke lapangan, setahu saya bis memang harus disemprot semua, harus memindai aplikasi Peduli Lindungi ya dok ya, harus mengetahui. Tapi ketika di luar itu balik ke hotel, apa yang dilakukan sama pemain itu seketat apa juga yang jadi untuk prokesnya itu kita punya grup dokter Liga 1 dan Liga 2. Di situ kita saling sharing terkait protokol kesehatan, terkait perkembangan yang ada di dunia sepak bola dan terutama di bidang kesehatan ya, karena bidang kita. Terus ya, jadi sebelum liga dimulai kita ada pertemuan pembahasan tentang protokol kesehatan, maksudnya dibahas bagaimana pelaksanaan nanti di lapangan, karena tidak segampang yang dipikirkan ketika itu sudah berjalan, karena ini venue-nya banyak dan melibatkan banyak orang, dan kalau memang dipikirkan tuh sangat ribet ketika ya mungkin ada sedikit beberapa kendala, namanya manusia yang menjalankan pasti ada human error, cuman sebagaimana kita minimalisir dan kita saling berkomunikasi antara pihak penyelenggara, panitia pelaksana, LO maupun tim medis dan juga official tim. Untuk protokolnya itu ya sama, jadi semua di swab, mulai dari supir bus, mulai dari kitman, semua pokoknya yang menempel di tim itu di swab, entah itu antigen atau PCR swab itu di swab. Terus bus itu sering dibersihkan ketika kita pulang latihan, sampai di hotel yang jadi home base kita itu dibersihkan juga, baik dari segi baik dari segi medis maupun dan non medis, seperti ya misalnya bus, supir bus, karena dan segala macam, cuci mobil itu kan hal-hal protokol yang sudah sering kita lakukan. Jadi disemprot juga biasanya disinfektan. Nah, itu semua yang kita lakukan. Terus kita pasang di bus pun kita tidak lupa pasang hand sanitizer seperti itu, dan masker, terutama kalau kita lagi keluar ke hotel, dari hotel keluar kita pakai masker, dan dari stadion ke hotel kita pakai masker. Terus untuk pemain-pemain dan official saya kira agak susah untuk dilarang 100% keluar hotel, maksudnya. Nah, kita ketahui bersama lah bahwa sebulan nggak ketemu keluarga, sebulan di hotel itu agak sangat susah. Cuman bagaimana kita tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa tetap menggunakan masker, tetap jaga protokol kesehatan, dan yang terpenting adalah jaga kesehatan diri sendiri gitu. Jadi ketika ada kendala dari kesehatannya sedikit mengganggu, langsung lapor ke kami di bagian medis untuk segera ditanggulangi, segera ditata laksana sekecil apapun itu untuk mencegah terjadinya pemaparan itu, seperti itu. Berarti dok, di musim ini berarti dokter bekerjanya bisa dibilang ganda ya dok ya, 2 kali lipat dari musim sebelumnya. Kalau musim sebelumnya cuma menangani kayak kasus-kasus cedera saja ya dok ya. Kalau sekarang harus menangani kalau ada gejala-gejala yang mirip-mirip COVID gitu, larinya ke dokter. Mereka juga akan lari ke dokter juga sebelum akhirnya ke rumah sakit atau seperti apa gitu. Ya benar. Jadi untuk kami tenaga medis di zaman sekarang, di zaman pandemi coronavirus ini, kita bekerja ekstra. Jadi 24x7x31 lah orang bilang, non-stop. Jadi ketika kita harus standby terus, jaga pemain, kita on call terus. Jadi libur tim pun kami tetap selalu sedia, siap siaga orang bilang. Jadi bukan hanya cedera. Jadi beberapa musim yang lalu hanya kita on call ketika ada pemain cedera dan segala macam. Sekarang kita betul-betul on call, karena mereka sekarang kita harus selalu ingatkan, bukan kita jaga diri masing-masing. Kita harus selalu ingatkan bahwa ini ya, pandemi belum berakhir. Maksudnya kalian harus jaga diri. Saya juga tidak bisa kontrol kalian kemana-mana, cuman saya hanya bisa ingatkan, jaga diri, terus jaga teman-teman juga, jaga pekerjaan kalian. Jangan sampai kita kehilangan pekerjaan lagi seperti yang sebelum-sebelumnya. Itu yang kan kalian sudah rasa, kalian sudah alami. Jadi jangan sampai itu terulang lagi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan ke pemain, dan selalu kita protek. Jadi kerja kami itu triple, bukan double lagi, triple. Iya, triple di musim ini.
Tapi memang tim medis di tengah pandemi seperti memang garda terdepan ya dok ya, di mana-mana pun sampai ke sepak bola juga ya dok ya, tim medis memang harus bisa memperhatikan. Dok, salah satu untuk menjaga pemain agar tetap fit kan ya, terus selain tes itu juga asupan gizi ternyata penting ya dok. Selain asupan gizi ada juga nggak dok vitamin-vitamin tambahan di musim sekarang ini? Untuk asupan gizinya itu dari dokter atau ada tim atau ada dokter gizi sendiri? Kalau untuk asupan nutrisinya itu kita kerjasama sama physical conditioning atau pelatih fisik. Kita punya pelatih fisik baru dari Serbia, jadi dia yang konsultasi dengan saya. Cuman kami selalu komunikasi soal makanan dan juga terkait kondisi pemain. Jadi sedikit kita bekerja sama untuk membantu pemain-pemain supaya kondisinya tetap prima. Jadi kita kasih suplemen, entah itu suplemen untuk latihan, suplemen untuk daya tahan tubuh, terus makanan kita setting sebagaimana biar mereka tetap daya tahan tubuhnya bagus ketika latihan, untuk bagaimana mereka menghadapi pandemi ini, terus terutama istirahat yang cukup karena sekarang pancaroba, kita nggak tahu sekarang musim hujan atau musim panas, jadi tiba-tiba berganti cuaca, itu yang kita harus waspada sekarang. Jadi kita kasih mereka suplemen, kita kasih makanan tambahan gitu. Dan dok, sekarang juga musim tidak menentu ya, kadang hujan, kadang panas. Dan satu lagi yang jadi kendala dan akan menguras kondisi fisik pemain, bahkan dokter juga, itu mengenai jadwalnya yang padat ya dok. Mungkin satu pekan itu bisa sampai 2 match ya, apalagi di masuk seri kedua ini. Nah, sebagai dokter nih, selain tadi asupan gizi, ada nggak sih pemain-pemain ini untuk bisa mendapatkan performa atau stamina yang lebih bagus itu dari Borneo sendiri gimana? Kalau dari kami, dari staf medis dan staf pelatih, terutama pelatih fisik itu, mereka yang seperti saya bilang tadi bahwa kita sudah menyiapkan beberapa suplemen. Jadi kami menyeragamkan untuk suplemen mereka, baik untuk suplemen otot, untuk suplemen daya tahan tubuh, untuk suplemen pertandingan, setelah pertandingan dan segala macamnya. Jadi kita itu yang betul-betul diperhatikan karena kita beruntung memiliki pelatih fisik yang kalau saya bisa katakan baik dan sangat baik, seperti hal-hal detail diperhatikannya. Karena ya itu yang harus kita jaga. Jadwal kita hanya free 2 hari, benar-benar free, karena setelah match itu kita hanya conditioning sehari dan rest. Setelah itu kita latihan sehari, setelah itu official training dan match berikutnya, dan seperti itu terus. Jadi sangat berat sepertinya dibutuhkan untuk kondisi yang prima karena jadwal kita padat kan. Jadi harus betul-betul kondisinya betul-betul prima gitu untuk menghadapi medan yang berat ini. Seperti itu. Bisa dibilang kondisi sekarang kompetisi diadakan di tengah pandemi ini memang bisa dibilang sangat berat ya dok untuk pemain dan semua ofisial yang berkecimpung di dalamnya. Tapi mereka harus tetap struggle supaya kompetisi di musim depan bisa jalan normal ya dok ya. Benar, betul. Dok, aku mau tanya nih soal mungkin ini di luar pandemi yang tetap di ranah dokter. Ini kan kalau kita lihat dok, ketika ada cedera di dalam lapangan, pemain itu kadang langsung mengangkat perutnya, apapun itu cedera. Kadang ya kalau kita lihat ya, sebenarnya penanganan yang benar itu ketika misalnya tiba-tiba pemain jatuh kram, yang diangkat perutnya itu, kalau kita lihat begitu sebenarnya benar nggak sih dok? Atau nggak pernah untuk mengangkat perut itu kalau dia lagi sedang apa? Mungkin bisa mengedukasi juga dok. Ya, jadi kalau kita lakukan seperti itu, misalnya dia ada sesak nafas atau ada benturan di bagian perut atau di bagian dada itu. Jadi tidak semua cedera itu harus diangkat perutnya, tidak. Ya, jadi kalau misalnya kaki yang kram, mungkin kita bisa kasih luruskan kakinya, terus kita tekan dari telapak kaki untuk meregangkan, untuk merelaksasi otot betis atau otot paha yang kram. Tapi kalau untuk semua itu diangkat perut itu sebenarnya salah, karena perut itu mungkin yang kram di bagian perut kita angkat supaya bisa rileks otot-otot perutnya itu yang kena benturan seperti itu. Dan juga kalau yang paling berbahaya itu sebenarnya benturan kepala, itu tidak ada toleransi, kita tidak bisa menunggu instruksi wasit, tidak bisa, karena mohon maaf, wasit kan orang yang non medis, jadi dia tidak bisa mengambil keputusan. Jadi ketika ada benturan yang langsung di kepala, mau tidak mau kita harus masuk untuk mengecek
karena jangan sampai itu terlambat gitu. Karena hanya sepersekian detik itu kalau terjadi sumbatan jalan nafas, ya hal-hal yang kita tidak minta bisa terjadi seperti itu. Betul. Jadi Dok, kita tidak bisa. Ya, yang kasus Erikson itu kalau tidak salah sempat jadi ini ya dok ya, materi di tim dokter klub sampai akhirnya ditularkan ke pemain. Nah, itu bisa dijelaskan nggak dok, bagaimana penanganannya ketika ada salah satu pemain, kan dokter tim tidak bisa langsung masuk ke dalamnya dok ya, jadi penanganan cepat itu langsung dari rekan. Itu bisa dijelaskan nggak bagaimana ketika ada pemain yang jatuh, terus penanganan awalnya itu dari rekan-rekannya seperti apa? Jadi untuk itu kemarin ada salah satu rumah sakit swasta bekerja sama dengan APPI melakukan seminar singkat tentang BHD, Bantuan Hidup Dasar atau Basic Life Support BLS. Jadi diputarkan video bagaimana Erikson, terus bagaimana pemain-pemain Indonesia yang almarhum terjadi benturan karena mungkin terlambatnya pengetahuan tentang bantuan hidup dasar seperti itu. Jadi ketika ada pemain yang jatuh kita harus cek dulu keadaannya, ya, nadi, nafas, kita harus cek apakah dia itu henti nafas atau henti jantung. Jadi ada teorinya kemarin itu sudah dijelaskan di APPI, seminar singkat tentang penanganan dasar basic life support itu. Jadi ketika ada pemain jatuh, tiba-tiba jatuh, kita harus cek. Pemain harus segera datang, dan yang teman-teman yang lainnya harus memagari dia. Jadi dijaga, terus dicek nadi, dicek nafas. Ketika itu tidak ada lagi, langsung dilakukan RJP atau pijat luar paru. Jadi ketika itu selesai dilakukan itu, dicek kembali nadi, nafas gitu. Kalau memang belum ada, ketika sudah 2 siklus kita harus panggil. Sembari dilakukan pertolongan pertama, tim medis pastikan akan masuk dengan alatnya gitu untuk melakukan tindakan lanjutan, dan dibutuhkan kesigapan di situ untuk pemain-pemain. Jadi sangat penting untuk pengetahuan basic life supportnya itu pertolongan pertama, karena yang ada di sekitar pemain itu pemain sendiri, jadi harus saling menolong. Jadi ada slogannya saling jaga gitu, saling jaga, karena yang bisa menjaga mereka itu di dalam lapangan, karena ketika kita harus masuk ke dalam lapangan itu butuh waktu. Jadi orang yang di dekatnya harus bisa menolong. Itu harus dilakukan. Kalau untuk teorinya mungkin semua sudah tahu caranya, tapi harus sering dilakukan, maksudnya dipraktekkan, entah itu dimanikin ya kan, harus tidak sering diperagakan, karena kita tidak tahu musibah itu bisa datang kapan saja, apalagi ya mohon maaf dengan kondisi sekarang ini kita punya pertandingan dan tensi pertandingan tinggi, dan juga jarak pertandingan yang rapat, mungkin stamina atau apa, karena ketika stamina sudah berkurang, oksigen otak sudah berkurang, makanya tidak konsen, tidak sinkron lagi antara gerakan dengan pikiran seperti itu. Oke, dok, kalau tadi yang edukasi itu apakah sudah dokter berikan kepada pemain Borneo atau sebelumnya kepada pemain Bayangkara, dan gimana dok waktu respon dia itu sangat langsung melakukannya itu ke tadi manekin atau seperti apa? Ya kemarin jadi ketika kami masih di seri pertama di Jakarta itu, pihak rumah sakit datang ke hotel kami beserta beberapa staf APPI untuk melakukan seminar singkat, dan pemain-pemain sangat antusias dan begitu terkejut semua tentang video yang mungkin ada beberapa pemain asing, ada beberapa pemain lokal juga yang belum melihat video-video itu kan, video tentang pemain-pemain yang kecelakaan di dalam lapangan kan. Jadi mereka sangat antusias dan mereka mencoba untuk melakukan itu, dimanikin mereka lakukan. Jadi yang penting mereka tahu caranya, teorinya mereka tahu, insya Allah sudah terekam di otaknya mereka. Ketika ada teman mereka yang terjatuh atau apapun itu, langsung melakukan pertolongan pertama seperti itu. Kalau misalnya ada cedera tulang, misalkan kita lihat beberapa kali ada potongan video yang cedera tulangnya sampai patah, apakah temannya itu boleh langsung membantu atau menunggu tim medis kalau cedera? Kalau cedera di luar di jantung, henti napas dan benturan kepala itu, teman-temannya tidak boleh melakukan apapun, karena ketika salah posisi dan diperbaiki dalam artian tidak sesuai dengan posisinya, itu juga akan membuat cedera itu makin parah ya. Jadi mending ketika ada seperti itu,
biarkan kami masuk karena itu kan masih ekstremitas, masih anggota tubuh gerak. Jadi insya Allah masih ada sedikit. Karena ketika ada patah tulang total atau fraktur total itu mengenai pembuluh darah dan digoyang-goyangkan lagi, tidak menutup kemungkinan pembuluh darahnya bisa putus dan bisa sangat fatal untuk orang. Jadi ketika patah, kita cek dulu. Kalau memang betul-betul patah, kita panggil tandu dan fiksasi, lalu kita ambulans bawa ke rumah sakit. Seperti itu. Banyak ya dok ya ternyata cedera yang harus diketahui juga seharusnya sama pemain ya. Itu kan edukasi juga buat mereka kan bagaimana penanganan mereka di lapangan ya dok ya. Ya, itu untuk pengetahuan cedera-cedera itu sangat minim di kalangan pemain karena ya oke lah yang kita tahu bahwa ketika pemain dikasih tahu kamu cedera, kamu butuh operasi. Yang ada di mindset mereka bahwa karir mereka padam. Itu sebenarnya salah total. Dan ketika kalian cedera lalu itu membutuhkan operasi dan kalian tidak operasi, itu kembali lagi ke mereka. Malah itu yang memperburuk cedera mereka seperti itu. Ya, ngomong-ngomong soal operasi ya dok ya. Nah itu penentuannya operasi atau tidak, penentuan operasi atau tidaknya itu gimana dok? Misalnya kan di ACL nih di bagian lutut kan ada beberapa pemain yang bilang tidak perlu operasi, tapi ada juga dokter tim yang bilang ini harus dioperasi gitu. Bagaimana dok penentuan untuk dia melihat harus dioperasi atau tidaknya dok? Jadi kalau untuk penentuan itu kan kita harus pertama periksa fisik dulu. Kita periksa fisik, setelah itu kita lakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu ada di bagian radiologi. Nah, radiologi itu ketika ada ligamen atau jaringan lunak yang lain itu kita membutuhkan MRI. Nah, MRI kalau di bagian tulang, retak atau patah itu kita membutuhkan X-ray biasanya. Jadi ketika hasilnya sudah keluar dan kita konsultasikan ke dokter yang lebih berkompeten yaitu di bidang ortopedi, nah di situ kita bisa bertanya. Nah, jadi ada namanya second choice. Untuk pertama mungkin first choice-nya operasi, second choice-nya mungkin bisa dengan rehabilitasi dan terapi. Jadi itulah gunanya fisioterapi. Nah, fisioterapi ketika pemain tidak dioperasi dan memilih second choice-nya itu untuk rehabilitasi, makanya peran fisioterapis itu untuk memberikan program dan segala macam. Jadi ada grade tertentu, misalnya ruptur ACL 50% atau lebih dari 50%, itu biasanya membutuhkan operasi. Cuman tergantung dari kembali lagi kekuatan pemain itu sendiri, terutama di bagian ototnya. Ketika ada pemain yang mungkin sudah ruptur lebih dari 50%, tetapi kualitas ototnya sangat baik, maka dengan terapi rehabilitasi bisa baik. Nah, tetapi dengan catatan apabila dengan pilihannya dia rehabilitasi dan program dari pemulihannya itu tidak maksimal dan terjadi lagi robekan, maka jalan satu-satunya adalah harus operasi, repair ligamen supaya membuat ligamen itu lebih kuat lagi. Seperti itu. Tergantung dari pemulihan pasca operasi dan mental pemain itu sendiri, karena ada beberapa pemain yang habis operasi, orang komentator bola bilang bahwa dia setelah operasi seperti dia tidak operasi karena performnya dia tuh malah bagus gitu. Nah, itu dia. Itu tergantung dari pemainnya itu sendiri, dari mentalnya pemain dan keinginan untuk sembuh ketika cedera seperti itu. Nah dok, di padatnya jadwal sekarang ini dok, apa sih dok yang paling sering dikeluhkan pemain, khususnya di Borneo sekarang? Kalau sekarang kita mensiasati jadwal padat kita setiap 4 hari kita pertandingan itu, paling penting adalah recovery training. Recovery trainingnya kita terutama ada ice bath, terus setelah itu recovery training mungkin hidroterapi di kolam, terus makanya yang saya bilang tadi setelah after match kita ada recovery training sehari full, setelah itu ada mungkin setengah hari rest total, setelah itu kita aktivasi di gym atau untuk conditioning, setelah itu kita latihan, habis itu OT dan pertandingan. Jadi sangat penting itu untuk bagian recovery training, dan alhamdulillah berkat bantuan teman-teman medis dan juga pelatih fisik dengan programnya, teman-teman sejauh ini tidak ada keluhan yang begitu berarti. Jadi alhamdulillah kondisi pemain dalam paling ketika ada benturan keras atau apapun itu dengan kontak itu baru berasa seperti itu. Dok, Liga memang sekarang ini terlihat
sudah apa ya, sudah bisa dinikmati para penonton. Dan sekarang ada wacana dari PSSI dan PT LIB untuk menghadirkan penonton di dalam lapangan. Walaupun ini kan masih obrolan, masih apa namanya, akan dicoba. Sebagai dokter tim melihat wacana itu, bagaimana dok di tengah pandemi ini? Terus 10 pekan ini berjalan, tidak bisa dibilang no case ya sampai saat ini, tidak ada kasus yang berarti sampai pekan tersebut, dan ada rencana ada penonton. Tanggapan dokter bagaimana? Kalau saya sangat apa namanya, saya sambut antusias, saya sambut positif ketika liga disaksikan supporter, karena ketika kita bermain dan tanpa supporter itu seperti ada yang kurang. Hambar sekali rasanya, karena Indonesia terkenal dengan supporternya yang fanatik, yang Betul. kreatif, yang apa ya namanya, pokoknya yang friendly lah untuk orang-orang datang ke stadion untuk nonton. Jadi ketika tidak ada penonton seperti ada yang kurang, dan itu teman-teman dari penonton pemain dari official itu menyambut baik, itu menyambut apa positif hal-hal itu. Cuman kita tidak bisa kesampingkan bahwa kita masih di pandemi. Mungkin ada modifikasi sedikit untuk teman-teman yang datang ke stadion, entah itu yang sudah vaksin dosis kedua, terus kita antigen atau hal apa yang semacamnya. Jadi ya kita ketahui bahwa ekonomi penonton kan tidak semua sama, jadi dibikin seefisiensi mungkin. Entah itu ada apa namanya, budgetnya jangan juga terlalu tinggi. Itu harapan saya sih, agar semua orang bisa menonton, karena kami pun tim yang bermain ketika tidak ada supporter seperti ya biasa-biasa aja, tidak ada hal-hal yang spesial. Tetapi ketika ada penonton, jiwa tidak mau kalah itu pasti selalu ada. Kita pasti kita malu nih, udah kasihan teman-teman supporter datang nonton, berteriak, bernyanyi, tapi kita nggak kasih maksimal, itu kan pasti tidak baik. Nah, tetapi ketika ada penonton, pasti pemain berpikir, wah ini kasihan, dia sudah luangkan waktu nonton kita, semangati kita harus berbuat banyak. Nah, itu yang sebenarnya kurang sebenarnya di sini. Cuman ya mau gimana lagi, kita lagi pandemi kan. Dokter sebagai dokter yang di pinggir lapangan saja melihat ya dok, ada tidaknya penonton itu sangat terasa sekali ya dok ya, bagaimana pemain gitu. Iya, Oke betul. dok, mungkin harapan dari seorang dokter Yusuf agar ke depan sepak bola Indonesia seperti apa, dan pemain-pemain ini di tengah pandemi ini menanggapinya seperti apa ke depan untuk sepak bola Indonesia. Kalau harapan saya yang pertama dan utama itu semoga kita semua terbebas dari pandemi ini, karena semua itu terhalangi, entah itu pekerjaan, entah itu hobi, entah itu apa namanya, keinginan kita, semua pasti sedikit terhalangi karena pandemi. Jadi harapan saya yang pertama itu kita terbebas dari pandemi ini dengan cara bagaimana kita selalu mengikuti anjuran pemerintah, itu protokol kesehatan, terus jangan lupa pakai masker, jangan lupa jaga diri, jaga orang lain, dan jaga keluarga. Nah, itu saya bilang ke harapan saya untuk teman-teman pemain. Yang paling utama adalah sportivitas ketika kita bertanding, itu penting karena kita sama-sama cari makan di sepak bola. Dan yang kedua, kalian harus jaga pekerjaan kalian, dalam artian kalian dalam pandemi ini kalian harus saling menjaga, entah itu protokol kesehatan, entah itu diri kalian sendiri dan teman-teman kalian, agar kita punya pekerjaan bisa selalu berjalan, selalu apa namanya, tetap kita beraktivitas, dan juga masyarakat Indonesia bisa sedikit terhibur melalui pertandingan, karena tanpa pertandingan pun mereka selalu jenuh di rumah. Siap. Oke, kalau gitu terima kasih Dr. Muhammad Yusuf Zulfikar atas sharing sessionnya bersama Tribun Network. Semoga dokter bersama Borneo bisa lebih sukses ya dok ya ke depan. Amin, karir amin. dokter bisa lebih sukses, kembali ke timnas lagi dok kalau bisa dok. Amin. Ya, terima kasih kalau gitu, dimanapun Tribun Network dimanapun berada, ke depan nanti akan sharing dengan beberapa pelaku sepak bola lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.